Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an dari sahabat Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW mensifatkan sifat sorga, Nabi SAW menyebutnya bahwa di sorga itu ada tempat yang paling tinggi. Kemudian Rasul mempermisalkan seperti kita sekarang di bumi melihat bintang. Nah, tempat tinggi dari bumi ke bintang itu disebut dengan ghuraf. Ghuraf itu artinya kamar yang terbuat dari kaca. Nampak dalamnya dari luarnya dan nampak luar dari dalamnya. Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati ghurafan. Di sorga itu ada kamar yang sangat indah. Kamar ini bukan istana, dia kamar. Istana sendiri, kamar sendiri. Karena istana itu letaknya di bawah dan terbuat dari emas dan perak. Makanya ketika Nabi SAW diizinkan masuk surga, Nabi diperlihatkan sebuah istana yang sangat besar sekali, semua dari emas. Kemudian Rasul bertanya, untuk siapa? Kemudian diberitahu bahwa itu istananya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kamar ini bukan istana. Dan Nabi SAW mengatakan, inna ahlal jannah, sesungguhnya penduduk sorga itu, la tara'auna ahlal ghuraf. Mereka akan saling melihat dengan orang-orang yang tinggal di kamar-kamar indah itu. Di penduduk sorga yang di bawah itu bisa saling memandang dengan penduduk yang tinggal di kamar-kamar indah di atas sorga. Kemudian Nabi SAW mempermisalkan seperti kalian melihat kaukabun durriyah, bintang yang sangat bergemerlap di tengah malam. Nah, kita lihat bintang hari ini kan jauh sekali dari bumi ini. Bahkan ada bintang itu yang hanya titik gitu saja ya. Jadi letak kamar indah itu seperti itu. Dari sorga ke kamar itu tingginya seperti itu. Artinya kamar ini memang kamar khusus untuk penduduk sorga. Makanya Rasul mengatakan, inna fil jannati ghurafan. Di sorga itu ada kamar-kamar indah. Faqama Arabi, maka seorang Badui, Arab Badui berdiri dan bertanya kepada Nabi SAW, liman hadal ghuraf? Untuk siapa kamar-kamar itu wahai Rasul? Apakah untuk para nabi ataukah untuk orang-orang siddiqin, orang-orang saleh, para syuhada? Atau untuk siapa? Maka Nabi SAW menyebutkan 4 manusia. Pertama kata Nabi SAW, liman atabal kalam, orang yang lembut cara bicaranya. Yang kedua, wa at'ama ta'aman, orang yang suka memberi makan fuqara dan juga masakin. Kemudian yang ketiga, wa adama siyam, orang yang suka berpuasa. Dan yang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari ketika manusia sedang tertidur. Baik, bicara tentang hadis ini, sebelum saya bicara tentang 4 kelompok tadi, saya ingin menjelaskan tentang sorga dulu, mengingatkan kita berselancar ke sorga dulu. Sorga itu adalah tempat yang Allah peruntukkan untuk orang yang bertakwa. Pertanyaannya, kenapa Anda di dunia sholat, sampai kapan selesai sholat? Anda puasa Ramadan, sampai kapan setiap tahun kita berpuasa terus? Kemudian orang bekerja, tahu-tahu disedekahkan kepada fuqara wal masakin yang enggak ada hubungan kerabat dengan kita, enggak ada hubungan dengan pekerjaan kita. Atau orang yang lelah letih sampai haji, umroh dan begitu seterusnya. Sampai kapan? Tentu pertanyaan ini harus dijawab. Jawabannya, seorang mukmin tidak akan kenyang untuk beramal saleh sampai kedua kakinya menginjak sorga. Enggak akan kenyang seorang mukmin itu sampai betul-betul kedua kakinya, bukan satu kaki, kedua kakinya masuk sorga. Kalau sudah kedua kakinya masuk surga, aman dia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, berarti sudah sukseslah kehidupan dia. Nah, orang-orang yang masuk surga itu mereka akan berkumpul di pintu-pintu surga. Jadi orang yang terbebas dari titian siratal mustaqim itu, mereka akan berkumpul di pintu surga. Dan mereka jumlahnya banyak. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan mereka berdesak-desakan di pintu sorga. Padahal pintu sorga itu luas. Jarak antara daun pintu ke daun pintu berikutnya itu perjalanan 40 tahun. Kan luas sekali. Ya kan? Tetapi walaupun demikian, orang berdesak-desakan di situ. Kemudian
orang-orang bertanya soal pintu itu. Ini pintunya siapa? Ini pintunya siapa? Karena pintu sorga itu ada namanya. Ya, ada pintu taubat, ada pintu solat, ada pintu puasa namanya pintu Rayyan, ada pintu sedekah, ada macam-macam dan semuanya 8 pintu. Kalau neraka kan 7 pintu, kalau sorga itu 8. Kenapa dilebihkan 1? Untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita minta ampun, rahmat Allah luas, pasti diampuni. Menunjukkan bahwa dengan banyaknya pintu sorga dibandingkan neraka itu, bahwa ampunan Allah jauh lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Nah, jadi pintu-pintu itu sudah disediakan. Nah, nanti masing-masing pintu itu akan memanggil kita sesuai dengan Anda di dunia semangat ibadah apa. Kan ada orang semangat ibadah solat tapi mungkin puasa kurang, ada orang yang semangat puasa sedekah kurang, ada orang yang sedekah semangat tetapi yang lain kurang. Jadi pintu itu akan memanggil kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia dari ibadah itu. Jadi kalau kita ahli solat, maka pintu solat akan memanggil-manggil kita. Wahai ahli solat, kemari kau masuk, gitu ya. Wahai ahli puasa, kemari kau masuk, gitu. Terkadang ada satu orang dipanggil dari satu pintu, terkadang ada satu orang dipanggil oleh 2 pintu, terkadang oleh 3 pintu, sampai ada satu orang dipanggil oleh 8 pintu. Di 8 pintu memanggil kita, terserah mau masuk dari pintu mana saja. Salah satunya adalah wanita yang mengamalkan 4 perkara, itu dipanggil dari semua pintu. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu rajin salat 5 waktu. Kenapa khitabnya kepada wanita bukan kepada laki-laki? Bukankah laki-laki pun diharap untuk rajin juga salat 5 waktu kan? Kenapa dikhususkan perhatian salat 5 waktu kepada perempuan bukan kepada laki-laki? Karena laki-laki tidak ada datang bulan. Kalau perempuan itu ada datang bulan dan sudah tahu kebiasaannya. Udah tahu nih kebiasaan datang bulan, malah kemudian dia tidak perhatian dengan waktu sholat, lagunya nanti-nanti. Tahu-tahu setelah mau sholat datang dia bulan kan? Ya. Intinya bahwa kenapa didorong, karena ada waktu-waktu tertentu wanita itu datang bulan. Makanya diperhatikan oleh Rasul apabila seorang wanita betul-betul menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian juga menjaga puasa Ramadannya. Sama, puasa Ramadan juga sama gitu ya, karena masalah datang bulan juga. Kemudian dia jaga kehormatannya dan dia taat dengan suaminya. Kata Rasulullah, wanita seperti ini akan dipanggil dari 8 pintu. Tapi kalau laki-laki sulit untuk dipanggil dari 8 pintu itu, karena harus ahli semuanya. Dia ahli tobat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli macam-macam ya. Jadi semua ibadah ahli. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dipanggil dari semua pintu. Tapi kalau wanita itu lebih mudah sebenarnya. Nah, masalahnya walaupun mudah, kenapa pula lebih banyak masuk neraka? Itu jawabannya cari sendiri ya. Artinya bahwa pintu-pintu sorga itu akan manggil-manggil kita. Lah setelah pintu itu dibuka, maka semua akan masuk ke dalam sorga. Semua akan masuk ke dalam sorga. Pertama yang diucapkan penduduk sorga apa? Salam. Ucapan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian karena kalian sudah sabar selama di dunia kalian, salat kalian, puasa kalian, zakat dan silaturahim. Sekarang balasan kalian surga. Lah ketika masuk surga, orang tidak perlu lagi mencari alamatnya. Karena istana bagi orang ahli surga itu alamatnya lebih diketahui dibandingkan rumahnya sendiri di dunia. Jadi tidak perlu lagi dia mengatakan istana saya di mana, gitu loh maksudnya. Jadi penduduk surga itu lebih paham di mana alamatnya dibandingkan rumah dia di bumi. Kadang-kadang rumah kita kalau pikun kadang-kadang nggak sampai-sampai gitu ya. Tetapi tidak perlu ada guide lagi, tidak perlu bertanya sama malaikat mana istana saya, mana rendah. Langsung masing-masing menuju istananya masing-masing. Dan istana di sorga itu bahan bakunya cuma 2, kalau tidak emas, perak gitu saja. Dan yang pertama kali Anda makan di sorga itu kabidil hut. Kabidil hut itu hati ikan paus ya. Jadi hati ikan paus itu yang pertama kali kita makan di surga. Ya tentu hati ikan paus di sana kan berbeda dengan hati ikan paus di sini kan. Karena di surga itu hanya ada kemiripan nama, bukan kemiripan hakikat. Di surga ada pisang, di dunia ada pisang, beda pisangnya gitu ya. Di surga ada kurma, di sini ada kurma, beda. Di surga ada khamar, di sini ada khamar, beda.
Di sorga khamrnya kalau diminum lezat, di sini khamrnya kalau diminum paling tidak sakit kepala kan itu ya. Beda. Termasuk juga ikan hati ikan pas itu pertama kali dimakan oleh penduduk sorga. Kemudian juga pertama kali minuman yang diminum adalah air jahe. Tentu beda lah air jahe di sini catering sana dengan sana ya. Jadi beda. Jadi intinya bahwa itu minuman dan makanan yang pertama diminum penduduk surga. Kemudian mereka akan masuk ke istana-istana mereka. Istana itu paling bukan satu orang satu istana, tidak. Minimalnya orang masuk surga itu dapat 2 istana. Paling sedikit. Penduduk surga yang masuk surga itu paling sedikit dapat 2 istana. Dari mana kita dapatkan? Dari Al-Quranul Karim. Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Allah di bumi, Allah sediakan 2 surga. Surga solid milik dia, memang dia mendapatkan hadiah 1 istana di surga, itu solid milik dia, dan satunya warisan dari orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah kembali ke surga. Itu diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian. Itu paling sedikit. Tapi ada yang punya surga 10, ada yang punya surga istana surga 100, 1000, banyak, ya kan? Karena membangun rumah di surga itu bukan ketika masuk surga kita bangun, tidak, tetapi membangunnya ketika kita di sini. Bagaimana caranya membangun istana-istana surga itu? Dengan cara beramal soleh. Yang paling mudah membangun istana surga adalah membaca Qul huwallah 10 kali dalam sehari. Rasul mengatakan, "Man qala qul huwallahu ahad asyra marrat bil yaumi wal laila buniyat lahu qasrun fil jannah." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam 1 hari 1 malam, maka itu cukup membangunkan bagi dia istana di surga. Coba bayangkan. Qul huwallahu ahad itu kan bukan perkara yang sulit lah. Saya kira sudah hafal semua, itu sudah surat favorit kita ya. Setiap sholat itu aja yang dibaca kan. Maksudnya kalau kita membaca Qul huwallahu ahad, bukan Qul huwallahu ahad, bukan begitu sampai selesai lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti balik lagi 10 kali kan tidak lama ya. Ibu sambil masak, pagi 2, siang 2, sore 2, malam 2, selesai itu, dapatlah 1 istana ya. Masalahnya kan istananya nggak nampak, makanya nggak yakin kita ini. Coba kalau ditampakkan sekali baca Qul huwallahu 10 kali, tiba-tiba di samping sudah ada kos-kosan saja, gak usah istana ya kan. Itu udah senang kita. Jangan istana, kos-kosan 2 kali 3 saja cukup. Nanti besoknya buat lagi, nggak usah perlu tukang. Baca Qul huwallahu 10 kali, tentu ada samping-sampingnya itu kan. Itulah, ini sebenarnya i'tibar ujian bagi kita tentang sesuatu yang gaib. Ya kan, kalau orang yakin pasti dia akan lebih banyak membangun istana di sorga. Atau orang yang membangun rumah Allah di bumi seperti masjid, musola, Allah bangunkan rumah di sorga. Ataupun taman-taman di sorga, itu kita yang membuatnya sekarang. Seperti Rasul mengatakan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka Allah tanam 1 pokok kurma di sorga. Ya kan, membaca 1 kata subhanallah saja, sudah Allah tanam 1 pokok di sorga. Kalau kita baca subhanallah sampai 100 kali, ya 100 pokok lah kan itu. Jadi semua yang ada di sorga itu kita bangun di dunia, baik taman-tamannya, baik istananya, baik sungai-sungainya, karena surga itu ditentukan dengan amal kita, walaupun masuknya ditentukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ketika orang masuk ke dalam surga itu, yang pertama diperlihatkanlah istana, dan istana itu tentu tidak akan indah kecuali ada sungainya. Ya, makanya kita lihat kalau zaman sekarang kan ada rumah bagus, di sampingnya ada sungai jernih, ada taman-taman, udah kayak di sorga saja. Ya. Tapi sorga tentu tidak seperti yang dibayangkan, ditiru di dunia. Tidak bisa orang niru sorga di bumi ini. Kenapa? Karena terbatas. Hebat apapun orang meniru sorga itu, sorga menyelisih tiruannya. Karena sorga itu tidak bisa dibayangkan kenikmatannya, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, terlintas pun tidak bisa. Macam mana akan meniru sorga? Karena dulu ada seorang raja namanya Shaddad ibn Aus di zaman kaum Ad, di zaman kaum Ad, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Itu rajanya namanya Shaddad ibn Aus ya. Dia, karena Nabi Hud itu selalu cerita tentang surga. Kalau berdakwah itu suruh beriman, nanti masuk surga, nanti nikmatnya begini. Lah Shaddad ini berpikir, aku juga bisa buat surga katanya. Dia betul-betul buat surga itu.
istana di langit. Ya, dengan kekuatan dia kerahkan tukang-tukang sihir, semua arsitek bangunan semua gitu ya dibuat. Tetapi dia hanya untuk menandingi surga Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan surga-surga dianya. Tidak ada orang yang bisa buat surga itu. Surga itu hanya satu kelak di akhirat gitu ya. Jadi keindahan surga itu luar biasa, dan surga itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan surga itu satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu perjalanan 500 tahun. Jadi antara langit dan bumi itu satu tingkatan. Nanti dari langit ke bumi 2 tingkatan lagi. Jadi tingkatan sorga dengan sorga itu seperti itu tingkatannya. Dan jumlahnya itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? 6.500 kurang lebih kan ayat dalam Al-Quran itu. Pernah menghitung? Ya, nggak usah dihitung lah. Nggak sempet juga ngitung itu. Baca aja nggak sempet mau ngitung ayatnya pula satu-satu gitu. Jadi intinya bahwa jumlah tingkatan di sorga itu 6.500 kurang lebih. Sementara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Semakin tinggi sorga semakin indah gitu ya. Semakin tinggi semakin wah. Di sorga itu rupanya ada istana di bawah dengan sungai-sungai madunya, dengan sungai susunya, dengan sungai khomernya, belum lagi mata air yang memuncrat dari bumi, belum lagi air terjun yang memuncrat dari atas gitu ya, belum taman-tamannya dan macam-macamnya, sampai satu pohon itu naungannya tidak lepas 100 tahun berjalan pakai kuda balap. Jadi ada satu pohon namanya pohon tuba itu di sorga itu. Jadi kalau kita memacu kuda balap tuh 1 tahun sampai di mana tuh jaraknya? Itu naungannya, bayangannya itu tidak akan terputus tuh. Kita saja di depan rumah punya pohon mangga, rindang gitu. Kayaknya enak kita dikasih duduk-dudukan depan rumah. Tapi kalau matahari sudah bergeser panas, malaslah duduk di situ kan itu. Kenapa? Karena terbatas bayangannya. Tapi di sorga itu bayangannya 100 tahun perjalanan berkuda, nggak hilang-hilang bayangannya kan. Seperti apa pohonnya itu? Itu baru satu pohon namanya pohon tuba tuh. Belum pohon-pohon yang lainnya. Lah di atas istana itu ada kamar. Kamar itu terbuat dari kaca yang kita sebutkan hari ini. Rasul mengatakan inna fil jannati ghuraf, di sorga itu ada kamar. Tura dhahiruha batinuha wa batinuha dhahiruha. Di mana kita bisa melihat dari dalam keluar atau dari luar ke dalam, saking jernihnya, saking putihnya, saking cerahnya kamar itu sehingga kita bisa melihat. Jadi penduduk sorga ini yang di bawah mampu melihat menembus kamar-kamar yang ada di atas itu. Padahal jaraknya antara langit dan bumi itu, antara di bumi dengan bintang. Dia bisa lihat keindahannya. Makanya kenapa hari ini, kenapa orang mau ningkat rumah coba? Ingin 2 tingkat, 3 tingkat. Karena merasa bahwa kalau di atas lebih enak dibandingkan di bawah kan? Makanya kenapa villa-villa itu di atas bukit? Yang mahal bukan villanya, view-nya yang mahal itu. Mungkin harga bangunannya mungkin 1 M gitu ya, dijual 1 triliun gitu ya. Bukan harga bangunannya, berapa harga bangunan? Yang mahal view-nya, undangannya itu yang mahal tuh. Nengok ke bawah, wah, ada hamparan sawah, ada kolam, ada macam-macam. Itu yang buat mahal. Lah di sorga itu lebih hebat lagi pemandangannya. Jadi kalau kita tinggal di kamar-kamar itu, melihat keindahan di bawah sorga itu luar biasa. Itu ada kamar-kamar indah. Makanya ketika sahabat bertanya, apakah itu makamnya para nabi? Kamar-kamar itu gitu ya. Kata Rasul tidak. Kamar-kamar itu akan dihuni bagi 4 manusia ini. Pertama kata Rasul, liman atabal kalam, orang yang lembut kalau ngomong. Karena ada orang bicara itu kan kadang orang nyakiti gitu ya. Pembicaraan orang itu terkadang nyakiti, terkadang nyenengi ya. Terkadang nyelekit, terkadang enak didengar gitu. Itulah ucapan orang ya. Terkadang kita buat tertawa, terkadang buat menangis. Terkadang buat Allah murka, terkadang buat Allah bahagia. Itulah ucapan manusia ya. Makanya kenapa dari seluruh fisik manusia dari kepala sampai ke kaki yang paling banyak dosa itu lisan. Yang paling banyak dosa lisan. Kalau kaki paling nendang orang atau melangkah ke tempat yang haram, mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram. Tapi kalau ngomong mulut ini semua ada tuh. Semua ada. Ya. Di pasar orang yang bersumpah palsu yang ngomong lisan juga yang bersumpah gitu ya. Orang maki-maki orang, orang bunuh-bunuh orang itu gara-gara lisan, semua gara-gara lisan. Makanya kenapa Rasul mengatakan kepada Mu'adz, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka wahai ibu wahai. Orang kebanyakan masuk neraka itu gara-gara lisan. Ya. Coba bayangkan
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berbincang dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya itu. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu nyeletuk, nyindir madunya, namanya Safiyah. Safiyah bintu Huyai. Safiyah itu orang Yahudi, ya. Kemudian menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orangnya pendek, putih, cantik gitu loh. Aisyah cemburu. Tiba-tiba kemudian Aisyah radhiyallahu anha ngomong di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyah kada wa kada." Cukuplah Safiyah itu begini, pakai tangannya mengisyaratkan begini. Maksudnya apa? Safiyah itu pendek, aku tinggi gitu maksudnya. Dia berbangga dengan badannya, ya, dan mengejek badannya Safiyah. Safiyah pendek, Rasul. Cantik tapi pendek dia. Aku cantik tinggi loh, gitu bahasanya ya. Tapi bagi Nabi perkataan seperti ini perkataan ghibah. Sebab kalau Safiyah dengarkan tidak suka dia. Soal pendek tinggi itu takdir Allah. Makanya Rasul mengatakan kepada Aisyah, diam wahai Aisyah. Laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Engkau sudah mengucapkan satu kalimat, kalau kau lempar satu kalimat ke dalam air lautan, semua tercemar satu lautan dunia ini. Pada saat sampah satu kota Batam dilempar, belum tentu tercemar satu lautan dunia. Tapi satu kalimat ghibah itu mencemarkan semuanya. Menunjukkan apa? Dosa lisan ini bahaya, bisa memperkeruh suasana. Laut aja bisa keruh, apalagi suasana. Jadi Nabi SAW memberikan arahan pertama, lembutkan bicara. Maka dari sekarang latih untuk mengambil kosakata yang baik gitu ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, memberi makan fakir miskin. Ali radhiyallahu anhu ketika pernah bernadar kalau putranya Hasan atau Husain sedang sakit, kalau sembuh dia akan puasa. Allah takdirkan sembuh tuh Hasan tuh. Akhirnya puasa Ali, puasa nadar 3 hari berturut-turut. Ketika dia berpuasa, Fatimah istri beliau berusaha untuk membahagiakan suaminya. Akhirnya dia bekerja kepada seorang Yahudi, mendapatkan upah dan upahnya diberikan makan, kemudian dihidangkan untuk berbuka suaminya Ali radhiyallahu anhu. Ketika sudah dimasak masakan enak, sudah mendekati maghrib, tiba-tiba kemudian pintunya diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka, rupanya yang datang siapa? Orang miskin, orang susah, lagi lapar. Ali sudah mau makan nih, makan ini jarang dimasak oleh Fatimah. Dan ini enak masakan ini. Tetapi Ali radhiyallahu mengatakan kepada Fatimah, Fatimah, bagaimana kalau makanan ini kita kasihkan dia saja? Kata Fatimah, ya enggak apa-apa. Ya kan, akhirnya kemudian dikasihkan sama orang miskin itu, dan Ali hanya memakan kurma kering dan air putih saja. Bayangkan lagi lapar loh ya, lagi lapar. Kita mana peduli kayak gitu ya kan? Ada minta-minta, mana peduli, yang dikasih kurmanya, makanannya kita makan kalau kita ya. Karena kita ini kepekaannya kurang. Hari kedua gitu lagi terjadi. Ketika mau makan enak, mau berbuka, rupanya diketuk pula pintunya. Pas dilihat rupanya anak yatim. Kata Ali, sudah kita kasihkan saja. Hari ketiga gitu juga kejadiannya. Rupanya yang mengetuk siapa? Tawanan perang orang kafir yang kelaparan. Akhirnya dikasih, gitu ya. Jadi 3 hari berturut-turut Ali tidak pernah buka dengan makanan enak. Kenapa? Setiap mau buka datang orang miskin, besoknya datang orang yatim, besoknya lagi tawanan perang yang kafir yang kelaparan. Dari sinilah turun ayat wa yut'imuna ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Ali sangat memberikan infak kepada fakir, kemudian yatim dan juga tawanan perang. Dan Allah sediakan bagi Ali radhiyallahu an jannah surga. Jadi orang-orang yang suka peka dengan orang gitu ya. Dan biasanya orang bersitu ada kepuasan sendiri, Bu ya. Walaupun hanya satu orang kita kasih makan, kalau dimakan lahap itu puas kita ini. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa adama siyam, berusaha untuk biasa puasa lah, karena salah satu yang bisa melembutkan hati itu berpuasa sebenarnya. Ya, puasa itu bisa melembutkan hati dan bisa mengurangi syahwat. Ya. Kemudian yang terakhir ini yang penting, wa shalla bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari. Ustaz, saya ini susah bangun di malam hari. Ya. Pertanyaannya, emang bangun jam berapa? Saya bangun biasanya subuh atau telat subuh jam 5. Pertanyaannya bukan kapan bangun, kapan tidur. Kalau kapan bangun, Anda bisa bangun jam berapa saja. Tapi kalau pertanyaan kapan tidur,
tidurnya pada Isya pasti bangun. Tidurnya jam 1 nggak akan bangun itu, kan itu. Jadi pertanyaan itu kapan kau bangun? Apa kau tidur? Maka jawabannya nanti kapan bangunnya. Sebab tidur itu menentukan bangun. Para sahabat setelah telatnya bangun, maka mereka diadzan pertama salat subuh. Makanya Rasul mengatakan apabila adzan pertama salat subuh, falyastarih qaimuha wal yuqid naimuha. Kata Rasul, hendaklah yang sudah salat malam istirahat, hendaklah yang tidur bangun, kata Rasul. Adzan pertama subuh ke adzan kedua itu sekitar 20 menit. Seperti orang membaca surat Al-Baqarah 50 ayat, ya sekitar 15 sampai 20 menit lah. Adzan subuh itu sebenarnya 2 kali harusnya, ya bukan 1 kali. Adzan pertama membangunkan, adzan kedua sholat subuh, ya kan. Makanya kalimat as-salatu khairu minan naum itu ada yang mengatakan di adzan pertama, ada yang mengatakan di adzan kedua, gitu ya. Artinya setelah telatnya bangun sahabat itu di adzan pertama 10 menit sebelum subuh, itu bahasanya. Kenapa? Karena para sahabat itu dibimbing oleh Rasul. Rasul membenci bicara Rasul membenci tidur setelah maghrib dan ngobrol setelah Isya. Zaman Nabi itu tidak ada ceritanya pada Isya itu keluyuran, ngobrol, tidak ada. Apalagi kulineran, jangan, nggak ada di zaman Rasul itu angkringan-angkringan kayak gini kan. Mereka ya Isya tidur gitu. Kalau kita ini sibuk kuliner kalau malam. Oh, kita cicipi sebelah sana itu ada warung bawu itu enak, lezat luar biasa. Bisa diulang nggak kalau udah makan gitu ya, gitu ya. Istilahnya kita ini malam justru keluyuran. Padahal secara teori kesehatan ibu bapak ya, kualitas tidur setelah Isya walaupun hanya 4-5 jam dengan kualitas tidur setelah jam 12, tanyalah mau dokter, mau ahli kesehatan, mau pakar-pakar itu, tanya kepada mereka. Maka kualitas tidur setelah Isya walaupun hanya 4 jam 5 jam itu sudah menyehatkan badan sampai pagi tidak akan ngantuk ya. Tapi kalau tidurnya jam 1 walaupun 10 jam itu nanti siang yang ngantuk. Itu kenapa? Karena menyelisih perintah Nabi. Ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu, bahwa Rasul membenci tidur setelah maghrib dan membenci ngobrol setelah Isya, maksudnya disuruh tidur, berarti di situ ada mukjizat dalam tidur itu. Ada kesehatan. Ya, tidur saja diatur dalam Islam itu. Kenapa? Karena ada mukjizat. Contoh namanya tidur siang ya, ada namanya tidur kailulah. Tidur kailulah, Nabi itu kan tidur 3 waktu. Pertama malam, pada Isya dia tidur, nanti setengah malam dia bangun, kemudian sholat malam. Kemudian 20 menit menjelang subuh beliau tidur lagi. Ya, tetapi tidurnya bukan kayak kita terlentang orok begitu ya, bablas subuhnya. Tetapi tidurnya dengan cara terlentang ke sebelah lambung kanan. Mana lambung kanan? Sebelah sini. Jadi miring, kemudian telapak tangan jadi bantalnya. Nah, itu tidurnya Nabi. Sehingga walaupun 15 menit, 20 menit dia pasti akan bangun. Ya, karena lambung kanan seperti ini tidak akan nyenyak orang tidur. Ya. Kemudian tidur yang ketiga Rasul itu biasanya kailulah sebelum duhur. Nah, tidurlah di situ 15 menit atau 10 menit sebelum duhur. Siapa yang selalu merutinkan tidur siang sebelum duhur 10 menit jadi itu, maka akan terbebas dari penyakit jantung. Itu mukjizat dari Nabi dan yang meneliti orang barat. Walaupun orang barat tidak meneliti, sebenarnya kita ini yakin bahwa kalau Nabi sudah memerintahkan jam segitu tidur, memang ada khasiatnya kan itu ya. Ngapain tidur sebelum duhur 10 menit? Rupanya barat meneliti, kenapa kok ada tidur kailulah? Ya. Yang disabdakan Nabi SAW, tidur sianglah kalian karena setan itu tidak pernah tidur siang. Maksudnya sebelum duhur kira-kira 10 menit atau 15 menit. Ya, walaupun tidur di meja sebentar, walaupun baring gini kan. Karena itu bisa menyehatkan jantung, tidak mudah terkena stroke. Ya kan? Oke lah barat tidak meneliti. Tetapi Rasul pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin disuruh tidur jam segitu kalau tidak ada hikmahnya kan. Artinya bahwa Nabi SAW itu tidur saja membawa kesehatan. Ya. Lah orang yang bisa bangun malam itu karena dia menjaga tidurnya. Coba anak-anak muda kayak gini kan, kalau sudah tua biasalah sepet tidurnya nengok bantal aja langsung gitu ya. Tapi anak muda kan biasanya jauh-jauh dari bantal ya, dia keluyuran dulu. Nah, coba praktekkan nanti malam apa gitu, pada Isya langsung tidur. Saya yakin jam 1 bangun. Tidak perlu ada alarm. Tak perlu. Tidak perlu ada alarm 3 handphone dihidupkan semua, tidak perlu. Ya. Nanti bangun sendiri. Jadi kalau orang ingin tahajud, segera tidur jam habis Isya itu tidur. Nantilah kalau mau begadang nanti sepertiga malam begadangnya qiraah Quran ataupun tahajud ketika manusia sedang tertidur. Lah 4 perkara ini kata Nabi SAW disediakan satu ghuraf, satu tempat yang indah di sorga.